Tepuk tangan untuk beliau. Disilakan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Solehuddin. Lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Rektor dan semua jajaran sivitas akademik yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman dari IKWinsa dan seluruh para wisudawan-wisudawati yang sangat berbahagia saya hormati. Salam untuk semua yang ingin sukses. Sukses bukan kesengajaan tapi perencanaan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, termasuk kelahiran kita, yang tidak terencana. Perencanaan yang detail, yang fokus, yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bukan di kebiasaan di luar. Jangan kita merasa kecil hati hanya pekerjaan yang dianggap remeh atau pekerjaan yang dianggap kecil dan disepelekan orang lain. Saya hanya menghormati makhluk Allah yang namanya ayam. Allah mengangkat rezeki lewat ayam. Mungkin teman-teman atau adik-adik ini belum tahu betapa kita ini malu kalau dilihat negara-negara maju. Kenapa? Konsumsi protein hewani kita, telur dan ayam, Indonesia negara yang sedang berkembang, termasuk paling kecil dibanding negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya, apalagi dengan Singapura. Kita sangat kecil. Di situ orang-orang melihat, orang-orang luar melihat, IQ kita terbentuk dari protein hewani itu sangat minim, yang menyebabkan mereka menyepelekan kita, bahwa kita itu seakan-akan kekurangan protein yang IQ kita tidak bisa berkembang seperti mereka. Sebenarnya tidak itu juga, karena mungkin di Indonesia ini dikembangkan protein lewat hayati, yaitu tempe dan tahu, proteinnya juga tinggi. Hanya di Indonesia importir kedelai yang sangat besar di antara negara-negara lain hanya untuk tahu dan tempe, itu semua protein tinggi. Kiat sukses, gimana cara orang bisa sukses menjadi pengusaha yang besar? Satu, kita sudah diajarkan sama pendiri negara ini, yaitu landasan negara kita adalah UUD. Tapi di bahasa bisnis kami, UUD adalah, siapa yang tahu? Ujung-ujungnya duit. Hidup tidak ada yang gratis. Jadi hidup ini tidak ada yang gratis. Semua harus ada sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sekilas kita tampilkan di slide ya. Jadi saya alumni IAIN, masuk tahun 88, alumni dari pondok pesantren. Dari saya kalau guyonan tidak pernah sekolah SD, SMP, SMA, tapi madrasah dan madrasah. Alhamdulillah perusahaan kami seluruh di Indonesia, perusahaan yang berkembang seperti kami hanya 33 perusahaan seluruh Indonesia.
Kami nomor 28, masih kecil. Saingan kita banyak perusahaan-perusahaan asing, Carun Pokpan, Malindo, Eswoop, New Hope, Galina, itu mereka semua perusahaan asing. Tahun 88 kita masuk, kita keluar tahun 93, 92, 93, dan tidak punya pekerjaan seperti semua teman-teman yang ada di sini. Tapi saya waktu kuliah, teman-teman kos satu kamar, saya kontrak satu rumah untuk belajar bisnis, bikin percetakan dan sablon waktu itu. Awalnya saya hanya iseng ternak 40 ekor ayam, 200 ekor sebenarnya. Di situ ada kendala. Di tahun 96 kita sudah punya ayam 40.000 ekor dan mati semua. Alhamdulillah. Mungkin di teman-teman yang biasa di pesantren, wah gak jodoh. Gak jodoh. Saya protes sama Allah, saya nggak sholat ya Allah, itu Cina, nggak sholat aja ayamnya bisa nggak mati bagus-bagus. Tidak digubris oleh Allah, dibiarin. 1 tahun kemudian baru tahu jawabannya, kebodohan. Jadi kebodohan yang menyebabkan saya gagal. Logikanya waktu itu semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat. Waktu itu ayam saya sakit tak kasih obat, semakin mati, habis, sampai tak dukun no. Ke kiai, tambah nemen. Apa di situ? Ada kebodohan di dalam situ. 1 tahun kemudian baru tahu bahwa penyakit ini jenisnya virus. Virus ini menyerang di bursa. Dan virus ini kalau dikasih obat, bursanya ini membengkak. Ginjalnya tidak kuat memproses obat, pecah dan meninggal. Sederhana sekali, ayam ini dikala kena virus itu nggak usah dikasih obat. Hanya dibikin dia tenang, tidak stres. Mungkin teman-teman nanti kalau sudah terlalu banyak masalah, stres juga cepat mati. Jadi hanya dibikin tenang, nggak stres, dikasih minum teh yang hangat, selesai. Kasih air minum sama gula, selesai. Ini terjadi sebelum Krismon. Krisis habis. Omset sudah di atas 100 juta waktu itu, habis, total, nol. Kok bisa bangkit? Hanya modal kepercayaan. Karena kejujuran. Karena supplier melihat saya punya kejujuran, punya integritas, saya dikasih cuma-cuma gratis. Pas setelah Krismon. Jadi biaya total sama supplier. Yang pada akhirnya alhamdulillah berkembang. Berkembang ini pun saya seakan-akan tidak sengaja, hanya integritas. Mungkin saya sampaikan di sini, jadi kesiapan untuk siap jadi orang kaya, saya ambil dari hikam, urudul imdad bihasabil isti'adad ya. Jadi semua orang yang berhasil, Bapak Rektor nggak mungkin diangkat jadi rektor, kalau tidak punya persiapan ilmu yang menuju ke sana. Urudul imdad bihasabil isti'adad. Jadi datangnya rahmat Allah, atau rezeki di dalamnya di situ, tergantung apa wadahe nek wong Jawa biyen. Tergantung persiapan. Kalau sampean jadi sarjana, pasti bisa ngelamar di sekolahan jadi guru atau jadi di Kemenak atau yang lain. Tapi kalau persiapan sampean hanya SD, SMP, nggak mungkinlah jadi dosen atau guru. Itu yang dimaksud urudul imdad bihasabil istidad. Next.
Inti keberhasilan seperti yang tadi saya sebutkan, integritas, satu, ilmu, kemanfaatan bagi orang lain, istiqomah, atau selanjutnya. Next. Integritas adalah seperti teman-teman biasa di pelajaran, sidik, amanah, fatona. Itu inti semua. Itu saya terapkan di bisnis saya. Islam punya segala-galanya, konsep apapun. Saya betul-betul meyakini dan merasakan konsep Islam saya terapkan, menyebabkan saya bisa sebesar ini di dalam bisnis kami. Itu betul-betul terjadi. Next. Kejujuran, integritas. Next. Dapat dipercaya, terus cepat aja, cepat. Bijak atau ini tadi, terus ilmu. Jadi tidak ada yang lain, satu ilmu. Hubungannya dengan wurudul imdati bihasabil istidadati. Nomor, terus next. Bermanfaat bagi orang lain, ini yang terpenting. Kalau kita punya produk, kita punya dagangan, kita punya skill, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, kita tidak akan berkembang. Orang hubungan bisnis dengan kita harus lebih untung daripada kita. Kalau kita lebih untung, lebih besar, orang lawan bisnis kita tidak akan berkembang dan kita semakin habis customer kita. Satu customer berkembang jadi 2, 3, berarti customer kita, kalau kita punya 10 customer berarti berkembangnya jadi 30. Tapi customer kita 10 hilang 5 karena tidak untung bekerja sama dengan kita, pasti customer kita akan hilang. Next. Istiqomah, terus ya semua harus continue memang. Berdoa. Nah, ini saya kasih jurus doa yang paling ampuh. Coba itu. Doa yang terbaik bagi calon orang kaya. Doa saya hanya itu aja. Ya Allah ya Robbi, saya tidak minta apa-apa kepadamu ya Allah. Tolong semua keinginan saya dipenuhi ya Allah. Itu aja. Satu kata. Itu aja. Gak usah neko-neko, semua milik Allah. Itu doa yang paling mustajab. Nah, coba kita review teman-teman kita yang biasa sok kaya, sok sukses, belum tentu waktu kuliah. Mohon maaf sekali, ada beberapa teman kita dulu kita lihat dosen-dosen kita masih pakai sepeda pancal ada, sepeda motor ada, sudah pakai mobil, baru lagi. Tapi Masya Allah, begitu di kemudian hari hidupnya, karena memacu terus ingin dilihat orang. Karakter pengusaha, karakter orang sukses tidak di sana. Mohon maaf kalau saya bertahadus itu, kalau saya sendiri nggak berani beli Alphard. Tapi kalau saya rugi satu hari biar bisa buang Alphard 1 tiap hari. Itu sering terjadi. Apalagi di Corona kemarin. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari 20 juta ekor, kita tiap hari panen 100 ton minimum, 100 ton ekor ayam. Kalau harga jatuh kayak kemarin, rata-rata kita rugi 10.000 rupiah per kilo kali 100 ton. Sudah 1 M lebih. Tapi manajemen kolbi kita, manajemen tidak ada satupun yang mempengaruhi di hati kita. Rugi itu memang kehendak Allah, untung pun kehendak Allah, tapi kita harus berusaha di dalam. Itu manajemen yang harus kita tanamkan. Boleh ayam stroke kena petasan meninggal, tapi kita tidak harus meninggal. Kita boleh bawa harta, tapi otak dan pikiran kita dan hati kita naik di harta, bukan kita dinaiki harta. Itu yang terpenting.
kita ini prihatin. Banyak perusahaan yang ada di Indonesia, notabene perusahaan asing yang membuat mereka kaya, mereka bisa berkembang, itu orang kita. Contoh McD atau KFC, itu perusahaan mana? Dari Amerika. Mulai tukang sapu sampai manajer, bahkan direktur, itu orang kita. Yang beli orang kita. Hasilnya kemana? Ujung-ujungnya hasil dibawa mereka pulang. Jangankan ayam, oke lah, kopi. Mereka nggak punya kopi, kita punya kopi di sini banyak. Starbucks, semua mulai tukang sapu sampai pembelinya, sampai semua pengelolanya itu orang kita, yang beli orang kita. Untungnya bawa kemana? Coba ini ditanamkan ke jiwa kita, patriotisme kita. Gimana caranya Indonesia kita kuasai ekonomi kita sendiri, jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu belum tahu, kelasnya ayam saja Indonesia belum mampu bikin. Indonesia masih impor namanya GP. GP itu kakek nenek. Jadi ayam broiler dan ayam petelur di Indonesia itu impor semua. Yang diimpor siapa? Kakek nenek. Dan itu pakai filosofi Islam, tidak boleh kawin saudara. Jadi kakek nenek yang diimpor 4 biji. Ini kawin silang untuk menghasilkan anak terbaik. Dari hasil silang diambil 2 pun dikawin silang lagi, menghasilkan final stock namanya. Indonesia belum mampu. Pakan ternak sampai hari ini 50% impor. Pakan ternak yang kita hanya ternak, 50% bahan bakunya masih impor. Coba, Indonesia ini kaya, tapi kadang mohon maaf sekali, mungkin Bapak Ibu yang wali mahasiswa ini kadang terlalu memanjakan sama anak-anaknya, akhirnya berdaya saing di perusahaan. Mohon maaf, kami punya banyak karyawan, kurang lebih 350 karyawan, susah mencari baru lulusan sarjana, apalagi accounting, apalagi HRD, susah sekali. Kita harus bertahun-tahun mendidik dulu. Belum ada, mohon maaf, semua perguruan tinggi yang betul-betul siap kerja masuk perusahaan sudah jalan sendiri, hampir tidak ada. Mohon maaf Bapak Rektor dan yang lain, mungkin disiapkan ke depan fakultas-fakultas yang betul-betul siap kerja. Dan kami juga dikonsultani dosen dari YN Pak, dari Fakultas Ekonomi Syariah, Pak Habib namanya. Beliau di dosen terbang di sini mungkin, beliau dari UNER. Kami di akuntan publiknya dikonsultani sama beliau. Jadi beliau juga mengeluh kadang antara praktek di lapangan sama mata kuliah yang ada, kadang tidak linier. Nah, belum ada di Indonesia ini perguruan tinggi yang betul-betul siap kerja. UC pun karena ada aturan 50-50, dosen akademisi 50% dan dosen praktisi 50%, yang menyebabkan tidak bisa sekaligus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali Bapak Ibu dan para wisudawan. Satu, intinya jangan meremehkan pekerjaan apapun. Sebenarnya kami juga prihatin, sering keliling ke madrasah-madrasah, sekolah di sekitar kita. 60% yang jadi guru alumni IAIN atau UINSA. Mohon maaf sekali, selerinya sekitar 300 sampai 200 ribu. Hanya nunggu sertifikasi. Ini Universitas Islam nanti habis kalau seperti ini. Nunggu hanya untuk ikhlas. Ikhlas itu kalau ada uangnya. Kalau nggak ada uang, nggak ada ikhlas. Coba kalau nggak percaya, kita undang Pak Rektor, diundang ceramah nggak dikasih sangu, besok pasti nggak datang. Buat beli bensin nggak cukup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus yang meriah untuk Dr. Andes Muhammad Solahuddin yang sudah memberikan ilmu di siang hari ini bagi kita semuanya. Calon pengusaha-pengusaha hebat untuk negara dan UIN Sunan Ampel Surabaya.